Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Cikatomas yang saya hormati atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Risma Ratnasari yang saya hormati, Bapak Ibu guru warga SMPN 2 Cikatomas yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan diskusi pemaparan visi dan prakarsa perubahan, yaitu dengan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Sholawat beserta salam semoga terlimpah-curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan tadi sudah dilaksanakan. Sekarang kita fokus ke diskusi. Namun sebelum ke diskusi, kita buka dulu ya dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke diskusi ada prakata dari Bapak Kepala Sekolah ataupun sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pendamping, pengajar pendamping dan Ibu Risma sebagai calon guru penggerak di angkatan 10, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru. Insya Allah saya sini akan memberikan sedikit sepatah kata, dua patah kata dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kedua yaitu tentang pemaparan visi dan prakarsa perubahan, yang mana saya atas nama mewakili Bapak Kepala Sekolah kebetulan lagi ada kegiatan jadi tidak bisa hadir, dan mukadimah saya mengikut pada yang terlebih dahulu tadi pas ketika dibuka tidak lagi mukadimah karena kita situasi dan kondisi waktu. Mungkin langsung saja, kami sebagai warga SMP Negeri 2 Cikatomas mengucapkan selamat datang kepada Bapak pengajar praktik, yang mana pada saat ini yaitu akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu terhadap calon guru penggerak di angkatan 10 yang ada di SMP Negeri 2 Cikatomas, yaitu Ibu Risma. Insya Allah nanti akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan, dan kami berharap dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini bisa mengarah pada hal yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kita, khususnya umumnya pendidikan di Indonesia, melalui dengan adanya pendidikan guru penggerak. Dan kalau dilihat pemaparan visi dan prakarsa perubahan itu adalah salah satu alat atau sebagai jembatan untuk tercapainya pendidikan atau cita-cita pendidikan yang ada di Indonesia sesuai yang sudah diamankan oleh Undang-Undang Dasar. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dari pemaparan visi dan prakarsa perubahan itu nantinya kita bisa menerapkan dalam kegiatan baik pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya yang ada di sekolah. Dan kami juga berharap bisa menggunakan alat ataupun
apa yang bisa dipergunakan baik sarana atau prasarana untuk menunjang keberlangsungannya pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Cikatomas khususnya. Dan dari prakarsa perubahan itu otomatis ada signifikan ya. Mudah-mudahan kita ada taraf kenaikan karena ada kalimat perubahan. Nah, dari prakarsa perubahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Risma sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 yang akan kita paparkan, dan mungkin langsung praktek ya Pak, mungkin langsung praktek atau pelatihan prakteknya bersama Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan saya sebagai mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yaitu ucapkan terima kasih banyak, selamat datang pada Bapak sebagai pengajar praktik yang ada di wilayah Cikatomas atau Panca Tengah. Kebetulan alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi ke SMP 2, dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Mungkin itu Pak saya bisa saya sampaikan. Kelebihan dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Cecep ya, selaku yang mewakili sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita melaksanakan diskusi, namun saya akan membacakan susunan diskusinya saja ya, membacakan susunan acara untuk nanti akan dibahas Bu Ibu Risma. Yang pertama ialah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, baik itu visi dari perilaku dari murid, perilaku dari guru maupun perilaku dari kepala sekolah. Kemudian yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir itu penutup. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak yaitu Ibu Risma Ratnasari untuk memimpin diskusi seluas-luasnya Bu ya. Silakan kepada Ibu Risma kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dede Herdani sebagai pengajar praktik, yang terhormat Bapak Cecep sebagai yang mewakili kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang hari ini sudah berkenan hadir. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa taat hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahmi dalam rangka pemenuhan tugas ya Bapak Ibu. Ini tentang pendampingan individu kedua seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bapak PP gitu ya Bapak ya. Nah di sini nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu semua terkait visi dan prakarsa perubahan, penerapannya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, yang dapat mengantarkan murid-murid kita itu menuju ke keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti itu ya. Bapak mohon izin saya untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu semua di sini bisa kita lihat. Nah, untuk tujuan diskusi, nah sekarang kita berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk sistem perkenalannya, saya Risma Ratnasari, instansi di SMP Negeri 2 Cikatomas. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti program guru penggerak
masuk di angkatan 10 ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu sudah mengenal apa itu tentang visi ya. Visi itu bisa dikatakan sebagai gambaran tentang masa depan untuk mencapai tujuan bersama dalam menggapai sekolah berprestasi. Nah, itu harapan kita tentang murid-murid kita di masa yang akan datang. Sebuah visi Bapak Ibu dapat terwujud apabila kita mampu memiliki kesamaan gitu ya Pak ya, karena tidak mungkin terjadi perubahan tanpa adanya kolaborasi. Nah, ini yang dinamakan dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu sendiri merupakan titik awal atau langkah awal untuk memulai perubahan. Nah, itu kemudian ini dengan cara bagaimana kita dapat menyusun sebuah visi bersama. Nah, itu salah satunya itu dengan menggunakan paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif atau IA gitu ya. Nah, apa itu inquiry apresiatif Bapak Ibu? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan atau manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah kita miliki yang bernilai positif. Jadi nanti tidak akan muncul lagi kekurangan atau kelemahan ya. Nah, itu yang dinamakan dengan inquiry apresiatif, menemukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan positif menjadi sebuah kekuatan ya. Nah, itu bisa kita cari dengan itu menanyakan 3 hal. Hal baik yang pernah dicapai, misalnya apa gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, budayakan. Kemudian pelajaran menarik yang dapat dipetik. Kemudian mengembangkan praktik baik. Nah, itu salah satu paradigma atau pendekatan yang dinamakan dengan inquiry apresiatif. Nah, sekarang kita kaitkan Bapak Ibu dengan visi sekolah kita ya, yang sudah ada, yang sudah kita terapkan. Visi di sekolah kita itu bisa dibaca Ibu Mia. Visi SMPN Buan Cikatomas, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bergotong royong. Terima kasih Bu Mia. Yaitu visi sekolah kita ya. Nah, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila belum? Sudah ya Bu ya. Nah, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sudah ada di profil pelajar Pancasila yang pertama itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu bisa kita terapkan ya Pak Sek dalam kegiatan apa beriman dan bertakwa itu Pak Sek? Oke, yaitu salah satunya melaksanakan sholat duha bersama. Yang selanjutnya melaksanakan sholat duhur berjamaah, menaati dan sopan terhadap guru, menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki, mengerjakan sendiri tugas sekolah, percaya diri tampil di muka umum, bekerja bakti membersihkan lingkungan, bekerja sama menjaga nama baik sekolah. Terima kasih atas paparannya Pak Asep. Nah Bapak Ibu, untuk kekuatan atau nilai-nilai positif yang sudah kita miliki itu sebetulnya sudah tercermin ya Bapak Ibu, sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwanya ada, kemudian berakhlak mulianya ada, kemudian cerdas, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari visi sekolah kita ini, adakah dari kegiatan-kegiatan di sana yang mau Bapak Ibu tambahkan? Bunda ada? Bunda Neneng? Udah cukup ya Bunda ya? Ini sudah cukup gitu ya. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Nah, terkait dengan paradigma perubahan. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita kaitkan dengan visi sekolah kita. Ini imajiku tentang murid
masa depan. Nah, di sana ada saya memimpikan murid saya yang seperti apa. Saya percaya bahwa murid adalah siapa. Di sekolah saya mengutamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bagaimana. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bagaimana. Saya dan guru lain di sekolah saya paham. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita diskusikan yang ini ya. Kemudian nanti kaitkan. Nah, untuk poin yang pertama dulu, bagaimana kita menciptakan murid-murid kita itu, taruhlah 5 tahun yang akan datang gitu ya Bapak Ibu. 5 tahun yang akan datang, murid saya itu murid yang seperti apa gitu Bunda? Pak, boleh Bunda? Bapak ini Bunda, silakan. Kami memimpikan Iya. siswa kita yang memiliki atau yang berkarakter yang baik, memiliki etika dan menjaga silaturahmi dengan gurunya. Nah, mantap ya. Nah, itu. Terima kasih Bunda Neneng. Nah, itu tadi Bunda Neneng memiliki impian bahwa muridnya itu murid yang memiliki karakter yang kuat ya Bun ya. Kemudian murid yang memiliki akhlak yang baik serta mereka itu mampu menjalin silaturahmi. Boleh ya. Nah, itu untuk impian murid saya, ada yang sama atau ada yang berbeda? Pendapat dari Bunda Neneng. Bapak, boleh. Boleh. Jadi impian saya bahwa murid saya itu harus tangguh ya, tangguh, bisa terampil, sehat dan bahagia, serta memiliki watak atau karakter yang bagus, bernalar kritis. Mungkin itu cukup simpel saja. Kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep. Nah, tadi ada tambahannya dari Pak Cecep itu murid yang tangguh, yang berkritis, ya, yang memiliki nalar kritis atau bisa peka atau memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ke kalimat rumpang yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah. Nah, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Saya percaya bahwa murid adalah mereka itu yang bagaimana sih? Bu Ine, boleh. Oke. Saya percaya bahwa murid adalah seseorang bisa muda, anak-anak atau bahkan sudah lanjut usia yang memang memiliki kemauan untuk terus belajar. Ini seperti itu. Oh, boleh ya. Terima kasih Bu Ine. Jadi Bu Ine mempercayai bahwa murid Bu Ine itu murid yang memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, itu sudah sesuai berarti ya dengan moto pembelajaran, profil pembelajaran ya, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan. Apa yang Bapak Ibu utamakan ketika Bapak Ibu di sekolah tentang imaji, tentang murid di masa depan? Ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Saya mengutamakan apa ketika di sekolah untuk murid saya? Pak Asep? Masih merangkai kata-kata ya? Masih merangkai kata-kata. Bunda, bagaimana? Saya mengutamakan apa untuk murid saya di sekolah? Menit, Bun. Saya mengutamakan apa namanya? Kebutuhan. Apa namanya? Pengembangan minat, karir, dan apa ya? Pengembangan minat, karir, dan akhlaknya yang lebih baik. Itu Bunda ya. Sip, ya. Terima kasih Bunda Neneng. Bu Mia, bagaimana, apa yang diutamakan Bu Mia untuk murid? Di sekolah saya mengutamakan potensi yang dimiliki anak, bakat dan minatnya ya. Misalkan ada anak yang berbakat dan minat terhadap seni ya,
kita sebagai guru mengarahkan mereka, membimbing mereka seperti itu, memfasilitasi. Mantap. Ya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Mia, terima kasih Bunda Neneng. Nah itu tadi mungkin di sekolah kita sebagai guru gitu ya mengutamakan apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita itu lebih mengutamakan kebutuhan gitu ya. Lebih mengutamakan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kita lihat dari potensinya ya Bun ya. Kita melihat dari minat dan bakatnya. Iya betul sekali. Bagaimana kita mampu memfasilitasi gitu ya supaya mereka itu mampu mengeksplor minat dan bakatnya. Apa yang dibutuhkan mereka itu yang menjadi tujuan utama kita. Hal yang kita utamakan ya untuk menciptakan murid-murid kita yang bisa senang, aman, nyaman ketika belajar di sekolah. Kita lanjut ya Bun. Ya Ibu Guru ya untuk pertanyaan ruang berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa bagaimana mereka membutuhkan bimbingan, nah Bun, apa lagi? Membutuhkan perhatian khusus sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti betulnya Bun, peran kita sebagai penuntun ya. Peran kita sebagai among, peran kita sebagai penuntun itu sangat dibutuhkan sekali ya Bun ya. Nah, oleh mereka karena mereka itu harus kita bimbing, harus kita arahkan ya. Nah, lanjutkan ya Bun ya. Ya Bapak Ibu Guru, saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Mungkin seperti apa ya? Untuk terus mengembangkan potensi diri dalam Cek. setiap siswa. Oh, boleh diulangi Bu Mia? Saya dan guru lain di sekolah, ya saya yakin bahwa kita ini akan terus menggali potensi diri dalam setiap siswa, sehingga mereka mampu berkembang dan tumbuh dengan baik. Bu Ina boleh menambahkan? Cukup sama? Iya. Ya, terima kasih. Dan tadi saya yakin bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin saya itu mampu untuk membimbing mereka menemukan potensi yang dimiliki oleh siswa kami itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bagaimana. Masih dirangkai kata-katanya. Bawa kasek bagaimana? Bawa kasek. Udah, baik. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak itu unik ya Bu. Ya. Maksud unik itu kan berbeda-beda watak karakter. Nah, memiliki kompetensi terus dan keterampilan yang berbeda-beda. Nah, sehingga tugas kita sebagai guru yaitu menuntun tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Betul. Mungkin itu kalau menurut saya simpelnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakasek, Pak Cecep. Nah itu tentang bagaimana saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang unik gitu ya Pak ya. Memiliki karakter ciri khas yang memang betul-betul istimewa gitu ya Pak. Nah bagaimana kita sebagai gurunya, sebagai amongnya itu supaya bisa mengeksplor atau mengoptimalisasikan minat dan bakatnya. Nah Bapak Ibu nanti kita sepakati ya. Nah tadi tentang murid impian kita di masa depan berarti sudah selaras ya Bapak Ibu ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sudah selaras juga dengan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian kita juga sebagai guru sudah berperan secara baik gitu ya, berperan secara baik dengan nilai-nilai guru penggerak gitu ya, gitu ya, dengan nilai-nilai guru gitu ya. Nah kita sebagai pemimpin pembelajaran dia, kemudian kita sebagai among, kita sebagai penuntun untuk membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan
imajinasi kita gitu ya. Imaji tentang murid di masa depan itu tadi Bapak Ibu sudah mengemukakan, kita sudah berdiskusi dan kita satukan visi misi ya Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk mengantarkan murid-murid kita itu ke keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya ini Bapak Ibu. Cek. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi pendekatan inquiry apresiatif itu dengan membuat tahapan bagja. Tahapan bagja itu yang pertama itu dengan buat pertanyaan, yang kedua itu ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir ada atur eksekusi. Ini merupakan akronim Bapak Ibu dalam paradigma perubahan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiasi. Nah, ini salah satunya penerapan bagja yang sudah saya susun, yaitu gini. Terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, dan mandiri. Saya kemarin mencoba membuat visi, kemudian saya coba untuk dikonversikan gitu ya Bapak dengan visi sekolah. Dan alhamdulillah itu tidak terlalu jauh beda gitu Pak konsepnya. Religiusnya ada, kreatifnya ada, dan mandirinya ada. Hanya saya mungkin sedikit memoles Bapak ya, menambahkan. Nah, di sini prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik melalui kesepakatan kelas. Bapak Ibu, kita diskusikan yang ini. Kalau saya memiliki keinginan dengan mengubah sedikit visi misi, Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, ini dulu ya, kita dari hal kecil dulu. Itu Pak Wakasek setuju atau tidak? Setuju. Jadi hal kecil dulu, disiplin dulu anak-anak itu. Ya. Nah, tanamkan dulu kedisiplinan, tanamkan dulu rasa tanggung jawab. Nah, itu bisa dengan melalui kesepakatan kelas. Seperti yang kemarin saya paparkan yang perlu didiseminasi ya, bahwa dengan peraturan itu mereka takut, jadi kita ubah ya paradigmanya itu bukan lagi aturan tapi keyakinan, itu dengan membuat kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak. Ya. Dilanjut. Nah, di sini kalau untuk tadi religius, kreatif, mandirinya mungkin sudah tergambarkan ya dari kegiatan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, buat pertanyaan seperti ini mungkin bisa. Bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk mewujudkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik? Tindakannya melakukan tes diagnostik awal untuk memahami karakter setiap peserta didik. Nah, kemudian langkah yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menggali informasi terkait karakteristik peserta didik? Nah, bisa dengan membuat pertanyaan dalam bentuk kuesioner, kemudian melakukan wawancara secara intern dengan peserta didik. Langkah berikutnya, nah, pertanyaan gali mimpi. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Kemudian siapa saja yang terlibat? Ya jelas, peserta didik dapat memilih nilai-nilai kebajikan yang ia yakini melalui kegiatan diskusi dengan membuat rumusan terlebih dahulu tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian jabarkan rencana, langkah yang dapat dilakukan apa saja, siapa saja yang terlibat, dan kapan akan dilaksanakan. Ini untuk penjabaran rencana ya. Nah, tindakan yang yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait program pembiasaan penggunaan 4 kata ajaib, berkolaborasi dengan rekan sejawat, menginventarisir kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab dan disiplin peserta didik, kemudian berdiskusi dengan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas dengan tema menampilkan diri yang terbaik. Nah, mungkin dengan jabaran rencana ini tadi visi dan prakarsa perubahan itu mudah-mudahan dapat terwujud walaupun ya sedikit demi sedikit bertahap ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada atur eksekusi. Kapan waktunya? Nah, kemudian bagaimana capaiannya? Membuat jurnal refleksi dan evaluasi terkait tindakan kesepakatan kelas yang telah
disepakati melakukan monitoring setiap 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Nah itu untuk atur eksekusinya ya. Nah Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk diskusi tentang prakarsa perubahan dan visi misi sekolah. Mungkin dapat disimpulkan bahwa tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu semua itu sudah merujuk pada visi sekolah kita. Kemudian saya memberikan penguatan juga ya Pak, perubahan sedikit itu menekankan pada peserta didik yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang kuat. Nah itu salah satu cara untuk menumbuhkan karakter yang unggul seperti itu ya Bapak ya. Nah itu melalui tadi kesepakatan kelas tadi ya. Bapak Ibu sudah cukup ya Pak. Nah untuk pembahasan visi misi sekolah kita, bagaimana Bapak? Saya kembalikan lagi kepada Bapak PP. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kebarokahan gitu ya Bapak Ibu untuk membersamai anak-anak didik kita gitu ya, supaya mereka tadi selamat dan bahagia. Betul sekali ya Pak Klasek ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risma selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah sangat bagus ya dalam memimpin diskusinya. Adapun kegiatan diskusinya sangat menarik menurut saya karena terjadi interaksi ya, adanya interaksi karena identik dengan interaksi itu untuk diskusi itu ada saling menjawab, kemudian saling mengisi dan saling berbagi. Kemudian tadi saya melihat ada memimpikan murid-murid yang berkarakter baik. Itu memang sekarang kita diarahkan untuk menggembleng karakter siswa ya, karena itu pendidikan karakter itu kedepannya anak supaya melekat di hati dan di pikiran si anak untuk karakternya itu, karena nantinya anak itu calon pemimpin masa depan ya. Mereka membutuhkan tuntunan yang bersifat positif dari mulai sejak ini ya, tentunya dengan memberikan contoh-contoh pembiasaan yang positif nantinya akan berbuah menjadi sebuah karakter dan melekat di dalam hati. Kan anak-anak nanti akan terjun ke masyarakat dan juga ke tingkat yang lebih luas lagi nantinya. Kemudian mengutamakan potensi anak sesuai bakat minatnya, itu memang sangat baik, karena anak yang ketika tidak berminat kita paksakan itu tidak baik juga ya. Ketika anak sukanya di olahraga kita paksakan menari, itu kan akan tidak sinkron. Makanya kita terlebih dahulu harus melakukan diagnostik ya untuk mengetahui bakatnya anak di kelas seperti itu ya. Kemudian yang terakhir untuk prakarsa perubahan, memang di pendidikan guru penggerak itu ada inquiry apresiatif jadi atau bahasa orang nama di dia bahasa Jerman di Bagja ya. Memang kita kalau ada permasalahan, ada yang perlu ditingkatkan, memang planningnya harus dicoba ya, seperti menggunakan kanvas Bagja itu, karena dari mulai buat pertanyaan apa nih yang akan kita lakukan sampai dengan atur eksekusi dan monitoring di sana apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan. Nah, di sana kuncinya di atur eksekusi ya, di ujung nanti kan ada monitoring, kemudian ada jadwalnya juga rutin. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu untuk diskusi ini mudah-mudahan tidak sampai di sini ya Ibu Risma. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi lainnya di luar kegiatan ini, karena diskusi ini sangat penting ketika kita ada permasalahan yang berbeda-beda dari setiap guru ya, terutama tentang pembelajaran di kelas. Kita bisa berunding saling mengisi, kemudian ambil solusi. Ketika pun kita punya potensi lebih, kita bisa sharing ke teman-teman. Bisa seperti ini kegiatannya. Mudah-mudahan tidak berakhir sampai di sini ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga untuk semua warga SMPN 2 Cikatomas yang telah mendukung sekali terhadap Ibu Risma selaku CGP.
berupa sarana yang menurut saya total ya, cukup total karena ada visualitas, audio juga, kemudian ruangan ini backgroundnya juga ada. Ya, terima kasih, sangat totalitas ya. Itu semua merupakan satu kolaborasi yang menarik ya antara CGP dan rekan sejawat. Sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup acara diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.